Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak semuanya kelas 7 yang Pak Kolek banggakan. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Yang mana hari ini Pak Kolek akan dan bersama kalian akan belajar bersama-sama bagaimana cara menulis cerita fantasi. Sebelum belajar kami persilakan kalian untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Terima kasih anak-anak semuanya. Hari ini langsung akan kita bahas bersama-sama bagaimana cara menulis cerita fantasi. Anakku, ada setidaknya 5 langkah dalam menyusun atau menulis teks cerita fantasi. Tentunya kalian di bab sebelumnya atau penjelasan materi sebelumnya sudah tahu ya bagaimana ciri-ciri cerita teks fantasi itu. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana cara menulis cerita fantasi. Nah, yang pertama adalah yang terpenting adalah menemukan ide. Nah, ide ini penting ya karena untuk dikembangkan sebagai sebuah cerita. Nah, kemudian yang kedua, setelah muncul ide, kita akan mengembangkan ide itu menjadi sebuah kerangka atau peta konsep alur yang akan kita kembangkan nantinya. Nah, yang ketiga, yaitu membuat rangkaian peristiwa atau konsep alur cerita kita, baik dari orientasi, komplikasi, atau dari resolusinya nanti seperti apa. Yang keempat, yaitu mengembangkan rangkaian peristiwa menjadi teks cerita fantasi. Nah, ini anak-anak semuanya ya. Jadi setelah tersusun kerangka, maka di sini dikembangkan menjadi teks cerita fantasi, anak semuanya. Dan terakhir adalah setelah tersusun teksnya, baru kita membuat judul yang menarik untuk dibaca nantinya ya. Baik anak-anak, ini yang akan kita bahas hari ini ya. Nah, semuanya yang pertama adalah menemukan ide anak-anak. Nah, coba perhatikan. Dalam menemukan ide kita tidak usah jauh-jauh ya. Perhatikan saja objek di sekitarmu. Ya, amati saja di sana. Nah, lalu berimajinasilah ya. Contoh misalkan ada benda, itu benda ajaib misalkan ya. Bisa pulpen atau mungkin apa di situ yang kamu temukan, bisa tas atau apapun yang kira-kira kamu bayangkan bagaimana menjadi sebuah ajaib atau menjadikan cerita yang menarik. Yang kedua adalah petualangan. Mungkin kamu pernah berpetualang kemana, atau mungkin yang ketiga itu punya teman, ya teman khayalan, mungkin pernah bermimpi dan sebagainya. Dan ketiga menjelajah waktu, baik waktu lampau maupun bayangkan waktu yang akan datang. Nah, ini contohnya ide yang akan dimunculkan anak semuanya. Selanjutnya itu dari ide ini kita akan kembangkan bagaimana menjadi sebuah ide yang bagus. Nah, bagaimana ini? Contoh di sini mesin fotokopi ajaib. Nah, dikembangkan bagaimana? Seorang anak miskin yang baik hati menemukan mesin fotokopi ajaib. Mesin fotokopi tersebut dapat mewujudkan gambar apapun yang difotokopi. Nah, bayangkan mesin fotokopi itu selain fotokopi memunculkan hal-hal yang ada benda di situ atau mungkin makhluk yang difotokopi di situ. Nah, kan ajaib ya. Namanya saja fotokopi ajaib. Nah, ini ditemukan di gitu. Mungkin kalian bisa mencari benda-benda yang lain yang kiranya dimunculkan menjadi sebuah cerita. Nah, setelah terbuat ide tadi, adanya muncul ide, nah kita susun anak semuanya menjadi kerangka atau rangkaian alur cerita, gambaran, peta konsepnya seperti ini. Nah, tadi judulnya fotokopi ajaib. Di bagian orientasi atau awal, nah dijelaskan tokoh utamanya bagaimana, kemudian bagaimana keadaannya, ia sering diejek. Nah, di sini dijelaskan Andi pergi gudang, ya, ia menemukan mesin fotokopi kakeknya. Nah, di sini dimulai bagaimana tokoh utama itu menemukan petualangannya. Nah, kemudian komplikasi adanya masalah. Nah, apa masalah di sini? Nah, dicontohkan Andi dihasut oleh teman-temannya untuk memfotokopi banyak hal sesuai keinginan mereka. Nah, ini nanti akan muncul hal-hal yang sesuai dengan permintaan tadi ya, mesin fotokopi tadi yang sudah dijelaskan. Nah, resolusinya adalah penyelesaian bagaimana ya. Nah, ini Andi menemukan petunjuk penggunaan mesin fotokopi. Nah, monster dapat dihilangkan dengan cermin perak. Nah, bagaimana setelah ada masalah bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, Andi mencari cermin dan menemukannya. Nah, itu kemudian ia mengarahkan cermin itu ke monster itu dan benda lain sehingga semuanya itu menjadi lenyap. Nah, ini sebagai rangkaian bagaimana penyelesaiannya. Ya, ketika ada masalah harus ada penyelesaian di dalam
cerita fantasimu nanti. Ini sebagai rangkaian atau mungkin peta konsep alur cerita yang akan kita buat. Nah, setelah ini membuat rangkaian seperti ini, peta konsep seperti ini, nah baru kita kembangkan ya menjadi rangkaian cerita. Nah, kita susun sebagai dari menjadi paragraf-paragraf itu. Nah, setidaknya ya kita bagi menjadi 3 paragraf ya. Pertama adalah paragraf orientasi awalan, kemudian paragraf komplikasi, munculnya masalah-masalah itu jelaskan bagaimana kronologinya ya, terjadinya seperti apa, dan yang terakhir adalah di sana resolusi penyelesaian masalahnya bagaimana. Nah, ini harus kita tuangkan di sana ya. Nah, ini setelah ini jadi, nah sudah teks jadi ya, kemudian disertakan di sana semuanya, dialog tokohnya semua dijelaskan. Nah, kemudian di sini baru dibuat judul. Nah, ini jadi dibalik, bukan judul dulu baru cerita, tapi cerita dulu baru judul. Di sini pilihan-pilihan seperti tadi itu ya, fotokopi ajaib, monster fotokopi, atau mungkin ulah serakah. Nah, ini terakhir adalah membuat judul anak-anak. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa mudah nak ya dalam menyusun atau menulis dari teks cerita fantasi tersebut ya. Nah, sebagai penguji kompetensi kalian, nah, coba nanti ya tugas mandiri 1 ini dibuat sebagai untuk 2 pertemuan. Yang pertama tugas mandiri 1, buatlah kerangka atau tadi seperti ini contohnya nak ya. Jadi membuat peta konsep, kerangka, ya, alur ceritanya dari orientasi, komplikasi, dan resolusi. Ini tugas pertama, tugas mandiri pertama ya. Ditulis di buku, kemudian difoto dan diupload pada link tugas di deskripsi video ini. Nah, untuk minggu depannya tugas mandiri 2, yaitu setelah membuat kerangka ini dikembangkan menjadi teks ya. Nah, seperti ini contohnya. Jadi sudah berubah teks anak-anakku semuanya. Nah, sama ya, setelah kamu tulis di sana di buku tugasmu, kemudian difoto dan diupload pada link tugas di deskripsi video ini. Ini anak-anak semuanya ya. Baik, saya rasa sudah dipahami ya semua yang Pak Khalid jelaskan. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dengan baik dan bisa mengerjakan tugasmu dengan baik pula. Terima kasih. Demikian yang Pak Khalid sampaikan. Sampai ketemu lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.